Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi, NIM 23146028, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik. Jadi, baik, saya sini akan membahas tentang soal-soal jenis memori dalam komputer. 1. Jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM. RAM yang dimaksudkan itu adalah RAM dan ROM itu adalah dua jenis memori utama yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya, tetapi mereka memiliki perbedaan yang disignifikasi dalam hal fungsi dan koordinat. RAM adalah jenis memori yang dapat diakses secara acak. Ini berarti bahwa komputer dapat mengambil data dari RAM dengan kecepatan yang sama. Tidak peduli di mana data itu berada. RAM merupakan memori yang volatil yang berarti dalam disimpan di operasi, aplikasi, dan perangkat keras aktif untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat. ROM di sisi lain adalah jenis memori yang hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis. Ini berarti data yang disimpan di ROM tidak dapat diubah atau dihapus. ROM adalah memori yang volatil yang berarti data yang disimpan di dalamnya tetap ada setelah perangkat dimatikan atau restart. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengawal sistem. 2. Mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunaannya. Baik, di sini saya akan jelaskan. RAM adalah komponen kritis dalam kinerja komputer karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Semakin banyak RAM yang dimiliki oleh sebuah sistem, semakin banyak data yang dapat disimpan dan diakses secara langsung oleh prosesor. Yang ada lebih RAM yang dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam secara keseluruhan. 1. Game modern memerlukan banyak RAM untuk menunjukkan mengakses data grafik dan gameplay secara real time. Jika RAM tidak cukup, game bisa jadi lambat, lag, atau bahkan tidak bisa dimainkan sama sekali. 2. Browsing. Saat Anda membuka banyak tab di browser web, setiap tab memerlukan sebagian dari RAM. Jika RAM tidak cukup, browsing akan menjadi lambat dan tak bisa dijadikan tidak responsif. 3. Apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Baik, saya akan jelaskan. BIOS atau UEF berfungsi untuk menginisiasi dan menguji perangkat keras sistem saat komputer pertama kali digunakan, dan kemudian memuat sistem operasi dari hard drive ke RAM. BIOS atau UEF juga menyediakan antarmuka tingkat rendah untuk sistem operasi untuk berintegrasi dengan perangkat keras komputer. Mengapa isi ROM tidak mudah diubah? Itu karena data disimpan di ROM adalah instruksi penting yang diperlukan oleh komputer untuk berfungsi dengan benar. Jika data diubah atau rusak, komputer mungkin tidak bisa boot atau beroperasi dengan benar. Oleh karena itu, untuk melindungi data dari perubahan atau kerusakan tidak sengaja, data disimpan ROM yang tidak bisa diubah atau dihapus oleh perangkat lunak atau virus komputer. 4. Jelaskan mengapa cerca memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana mempengaruhi kinerja komputer. Baik, saya akan menjelaskan mempengaruhi kinerja komputer. Cerca adalah jenis memori yang lebih kecil namun lebih cepat dibandingkan RAM. Alasan mengapa cerca memiliki kecepatan akses yang lebih cepat adalah karena cerca dirancang untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering diakses oleh prosesor. Dengan demikian, setiap kali prosesor membutuhkan data tersebut, ia tidak perlu mengambil dari cerca daripada mengakses RAM atau memori utama yang membutuhkan waktu lebih lama. Peningkatan kinerja komputer yang disebabkan oleh cerca terjadi karena memori waktu yang diperlukan
HDD biasanya kita antara 50 hingga 200 megabit per detik Mbps. SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data karena tidak ada bagian mekanis yang bergerak. SSD memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Kecepatan akses SSD bisa mencapai ratusan hingga megabit per detik Mbps. Kapasitas HDD umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan SSD. Kapasitas HDD bisa mencapai berapa terabyte. Jadi SSD meskipun kapasitas SD telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, SSD umumnya memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan HDD. Kapasitas SSD biasanya berkisar antara beberapa ratus GB hingga beberapa terabyte. Kendaraan HDD rentan terhadap kerusakan fisik karena memiliki bagian mekanis yang bergerak seperti piringan, backplate, dan kepala membaca. Jika HDD jatuh karena goncangan atau di dalamnya bisa rusak. Selain itu, karena bagian yang bergerak HDD juga memiliki kemungkinan kegagalan mekanis, SSD tidak dapat bagian mekanis yang bergerak sehingga ia tahan terhadap goncangan dan kejutan fisik yang membuat SSD lebih akal dan tahan lama dibanding dengan HDD. Namun seperti yang semua perangkat penyimpanan SSD juga mengalami kegiatan elektronik. 6. Jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Baik, saya akan menjelaskan apa virtual memory bagaimana sistem operasi. Virtual memory adalah sebuah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk membuat ilusi bahwa komputer memiliki lebih banyak memori fisik daripada yang sebenarnya ada. Ini dilakukan dengan mengoperasikan sebagai bagian dari ruang penyimpanan pada hard drive sebagai tambahan memori disebut dengan virtual memory. Dengan menggunakan virtual memory, sistem operasi dapat menjalankan program yang membutuhkan lebih banyak memori daripada tersedia dari RAM fisik. Virtual memory memungkinkan program untuk berjalan tanpa harus konsisten dan di mana sistem operasi dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan meskipun total memori yang dibutuhkan melebihi kapasitas RAM fisik yang ada. Namun penggunaan virtual memory juga memiliki dampak negatif karena data dalam virtual memory harus dipindahkan antara RAM fisik dan swap dan hard disk. Waktu akses ke data dalam virtual memory lebih lambat daripada akses langsung ke RAM fisik. Ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam situasi di mana sistem operasi harus
media penyimpanan awal yang digunakan pada komputer. Floppy disk memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas, umumnya hanya beberapa megabit. Penggunaan floppy disk sangat umum pada tahun 1980 hingga awal 2000-an. Floppy disk merupakan cara kita menyimpan data dengan memberikan kemampuan untuk menyimpan dan mentransferkan di antara komputer. Ini memungkinkan pertukaran data yang lebih mudah dan memfasilitasi perkembangan komunikasi pribadi. 2. Hard disk. HDD adalah media penyimpanan yang menggunakan pilihan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan floppy disk, mulai dari beberapa gigabit hingga beberapa terabyte. HDD telah menjadi media penyimpanan utama pada komputer, desktop, dan laptop selama beberapa dekade. HDD mengubah cara kita menyimpan data yang memberikan kapasitas yang lebih besar dan kemungkinan menyimpan data yang lebih luas, termasuk file multimedia seperti video dan gambar. 9. Jelaskan bagaimana CPU diimplementasikan dalam GPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. CPU diimplementasikan dalam GPU sebagai tingkat penyimpanan yang berada di antara unit pemrosesan inti core dan memori utama RAM. CPU digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering diakses oleh prosesor, sehingga dapat disimpan sampai saat diperlukan. Manfaat utama dari penggunaan CPU dalam GPU adalah meningkatkan kecepatan akses data. CPU menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh prosesor. Dengan menyimpan data, prosesor dapat mengakses dengan lebih cepat daripada harus mengambil data dari memori utama yang memiliki kecepatan akses yang lebih lambat. Ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengambil data dan meningkatkan keseluruhan proses. 10. Diskusikan tentang kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batasannya yang ada pada penggunaan virtual memory. Penggunaan virtual memory memperluas kapasitas memori virtual memory. Kemungkinan sistem operasi untuk menggunakan kombinasi RAM fisik dan ruang di hard drive sebagai memori tambahan. Dengan demikian, virtual memory memperluas kapasitas memori yang tersedia bagi sistem. Ini kemungkinan program yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM fisik untuk tetap berjalan dengan baik. Mendukung multitasking. Dalam sistem operasi modern, banyak program yang proses berjalan secara bersamaan. Virtual memory kemungkinan sistem operasi mengalokasikan ruang memori yang cukup untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, meskipun total memori yang dibutuhkan melebihi kapasitas RAM fisik yang ada. Baik, sudah saya jelaskan semua.